Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai al-kabiratu ats-tsalitsah, dosa besar yang ketiga, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar. Al-kabiratu ats-tsalitsatu, dosa besar yang ketiga, yaitu fis-sihr, yaitu sihir, berbuat sihir. Berbuat sihir termasuk dosa-dosa yang paling besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung mengatakan bahwasannya sihir itu adalah haram. Dan juga Nabi SAW juga menjelaskan bahwasannya sihir adalah perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Sampai Nabi SAW bersabda ya tentang as-sab'ul mubiqat, tentang 7 dosa yang sangat membinasakan. Minha, diantaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah as-sihru, berbuat sihir. Kenapa sihir? Sebelumnya kita akan membahas bahwasan apa itu sihir. As-sihru secara bahasa itu diambil dari kata bahasa Arab sahara yashuru, sahran. Ya, yaitu diambil dari bahasa sahara. Atau artinya adalah sesuatu yang samar-samar. Ini pada waktu sebelum subuh atau mendekati waktu subuh, itu adalah waktu yang samar-samar. Makanya di situ disebut, makanya orang yang berpuasa, kemudian dia bangun, kemudian dia makan, makanya disebut waktu sahur, yaitu waktu sahur. Waktu yang masih samar-samar. Sesuatu benda itu masih, kalau di luar misalnya belum ada lampu, itu masih samar-samar, belum terlihat jelas. Itu sahur. Nah, as-sihru juga seperti itu, sesuatu yang samar-samar. Makanya, kebanyakan pekerjaan tukang sihir dilakukan di waktu malam hari. Karena apa? Karena di saat itulah sihir itu kuat. Ya, di waktu malam, di waktu sahur ini, kebanyakan para tukang sihir belajar menggunakan sihirnya atau berbuat sihir biasanya di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu sahur. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga jelaskan dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejelekan an-naffatsat, para tukang sihir yang meniup buhulnya. Fil 'uqad, dalam ikatan. Ya, dan ini kebanyakan para penyihir itu meniupnya biasanya di malam hari dan di waktu-waktu sahur. Karena disitulah sihir mereka menjadi kuat. Adapun sihir secara istilah yaitu perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, perbuatan-perbuatan menyakiti orang dengan cara menggunakan ikatan, buhul-buhul dan yang lainnya, atau membuat seseorang itu jatuh cinta, saling mencintai atau saling membenci dengan buhul, ikatan. Ini juga termasuk definisi sihir. Sihir oleh para ulama dibagi menjadi 2, sebagian lagi ada yang mengatakan 3. Para ulama rahimahumullahu ta'ala yang mengatakan bahwasannya sihir ada 2, yaitu yang pertama adalah sihir yang nyata, sihir yang terjadi benar-benar, yang nyata, yang real. Ya, seperti misalnya seseorang menyihir
atau menyantet sehingga apa? Dia merasakan sakit. Kemudian misalnya memisahkan antara suami dengan istri, maka ini adalah sihir yang real, yang nyata. Kemudian di sana ada sihir yang khayali, yang dikhayalkan. Ya, sihir yang dikhayalkan. Dan ini biasanya mainannya para pesulap. Karena Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan biasanya para pesulap itu menyihir mata-mata manusia, mengkhayalkan dia mata-mata manusia. Ya, misalnya seseorang memotong tangannya seolah-olah terlihat oleh mata manusia itu terpotong, padahal apa? Tidak terpotong. Maka ini termasuk bagian dari sihir. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini masuk dari bagian sihir. Ini yang mengatakan para ulama yang mengatakan sihir ada 2. Namun di sana ada para ulama yang mengatakan sihir ada 3. Yang 2 haram dan yang 1 dibolehkan. Yang 2 haram dan yang 1 dibolehkan. Sihir yang pertama, tadi sihir yang secara nyata, yang real. Yang bisa memisahkan antara suami dengan istri, bisa membuat suami istri saling mencintai, atau menyakiti orang lain dengan sihirnya, ataupun yang lainnya, maka ini sihir yang real, yang nyata. Kemudian di sana ada yang khayali, sihir yang khayalan. Yang tadi kita sudah sebutkan, biasanya mainannya para pesulap. Kemudian di sana sihir ketiga, dan ini sihir yang dibolehkan, yaitu belajar menyampaikan pidato, orasi, ceramah, dan yang lainnya dengan tujuan, misalnya dia belajar seperti itu, agar orang lain tersihir. Ya, agar orang lain itu mendengarkan perkataannya. Agar seolah-olah manusia tersihir yang mendengarkan perkataannya. Maka ini tidak mengapa, tidak dipermasalahkan. Karena Nabi SAW sendiri bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya dalam penjelasan itu terdapat sihir. Terkadang kita melihat ada orang yang orasi, pidatonya bagus, indah. Kemudian apa? Kita seolah-olah tersihir. Kita tidak mau berpaling darinya. Kita ingin terus mendengarkan perkataannya. Ini seolah-olah kita tersihir. Nah, sihir yang seperti ini dibolehkan. Apalagi kalau itu tujuannya adalah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya harus menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena misalnya seperti ini sehingga banyak orang yang mendengarkan, banyak orang yang tertarik, kemudian dia merasa ujub, riya, bangga, ini juga tentunya akan membinasakan. Itu sekilas tentang sihir. Kemudian di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan ya tentang sihir. Kenapa sihir termasuk dosa besar? Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Li'anna as-sahira la budda wa an yakfura billah." Karena para penyihir, orang-orang yang berbuat sihir itu tidak mungkin dia tidak berbuat kekafiran, tidak mungkin dia tidak berbuat kekufuran, dan tidak mungkin dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Mereka para penyihir itu mengikuti ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, apa yang diceritakan, apa yang dibacakan oleh syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafar. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan itulah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihra, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya yang mengajarkan sihir pertama kali adalah syaitan. Ya, dan mereka syaitan kafir kepada Allah Subhanahu, dan mereka termasuk yang kafir karena apa? Karena mereka mengajarkan manusia sihir. Karena apa? Mereka mengajarkan manusia sihir. Dan syaitan ini bisa dari kalangan manusia dan jin. Karena syaitan itu adalah perbuatan. Setiap perbuatan manusia yang jelek, yang rusak, itu disebut syaitan. Makanya apa? Syaitan ini dari kalangan jin dan manusia. Syayatin al-insi wal jin. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Makanya hendaknya berhati-hati. Allah mengingatkan walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitanlah yang kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihra. Yaitu karena mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma lisyaitanil mal'un
gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa liyusyrika bihi. Dan tidak ada, dan syaitan yang terkutuk, syaitan yang terlaknat, tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir, dalam mengajarkan manusia berbuat sihir, dalam mengajarkan sihir kecuali satu tujuan mereka, yaitu agar mereka kafir kepada Allah, agar mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mukhbiran an Harut wa Marut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan mereka, malaikat Harut dan Marut, maksudnya mereka berdua, "Wa ma yu'allimani min ahad." Mereka tidak mengajari satupun di antara manusia sihir, hatta yaqula, kecuali mereka berkata, innama nahnu fitnah, kecuali kami ini adalah fitnah, kami adalah ujian dari Allah untuk kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur, jangan kalian kafir. Maksudnya apa? Maksudnya para malaikat menasihati manusia untuk tidak berbuat sihir, tidak mempelajari sihir, karena sihir itu termasuk kekafiran, termasuk yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka justru malah tidak mendengarkan nasihat dari malaikat Harut dan Marut. Mereka tetap bersikukuh untuk belajar sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir tentang memisahkan antara suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Tapi kemudian Allah berikan kepada kita kaum muslimin kabar gembira. Kepada orang-orang yang beriman kabar gembira. Meskipun sihir itu bisa memisahkan suami istri, bisa memberikan madarat, bisa memberikan penyakit, bisa menyakiti orang, tapi yang harus kita ingat kepada Allah, berita kabar gembiranya adalah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa memberikan madarat, mereka tidak bisa memberikan penyakit, mereka tidak bisa mendatangkan bahaya illa biiznillah, kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya kalau Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari para penyihir, dari orang-orang yang ingin menyakiti kita dengan sihir mereka ataupun yang lainnya. Jika kita misalnya senantiasa zikir kepada Allah, tawakal kepada Allah, tauhid kita benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya, maka insya Allah sihir-sihir yang dilakukan mereka, meskipun mereka berkumpul untuk membinasakan kita, menyakiti kita, maka tidak akan mungkin, tidak akan mustahil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan seorang muslim, keyakinan seorang mukmin. Dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dibonceng oleh Nabi SAW di kendaraannya, kemudian berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anakku, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, di antaranya adalah walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, seandainya seluruh manusia berkumpul ya untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai', mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Ya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'. Ya, kalau mereka berkumpul semuanya hendak menyakitimu, hendak memberikan bahaya kepadamu, maka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun sihir itu berbahaya, sihir bisa membinasakan, sihir bisa membunuh, dan yang lainnya, kalau keyakinan kita, tauhid kita kuat kepada Allah, maka insya Allah sihir ini tidak berpengaruh apa-apa, tidak akan berbahaya. Meskipun itu menyakiti hatinya, tapi dia yakin di balik ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, meskipun itu menyakiti badannya, misalnya sihir tersebut. Kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau dalam tafsir Al-Baghawi, juga dalam tafsir At-Tabari rahimahumullahu taala, mereka berbeda pendapat. Apakah yang mengajarkan sihir dalam ayat ini benar-benar para malaikat?
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang sihir secara langsung. Dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala melarang sihir. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang sihir. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus dua malaikat mengajarkan manusia sihir sebagai ujian. Ini para ulama rahimahullah berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, karena apa? Para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Jadi enggak mungkin para malaikat kemudian mengajarkan mereka sihir. Di sini Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi rahimahumullah taala dalam kitab tafsir beliau mereka mengatakan dalam pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, bahwasannya yang pertama, pendapat beliau yang pertama, yang mengajarkan sihir Harut dan Marut ini adalah raja di kota Babil, di kota Babilonia, di kotanya Nabi Ibrahim, ya di kotanya Raja Namrud, ya rajanya adalah namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut ini adalah syaitan yang menyamar menjadi manusia, menjadi raja di kota tersebut, kemudian mengajarkan manusia sihir, sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinasyayatina kafar, tapi syaitanlah yang kafir. Karena apa? Karena tadi syaitan ini nyamar menjadi manusia, kemudian dia nyamar jadi Harut dan Marut, kemudian dia mengajarkan sihir kepada manusia, maka yang kafir adalah syaitan. Ini pendapat yang pertama. Syaitan menyamar menjadi manusia. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang kedua yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ma dalam kalimat wa ma yu'allimani min ahadin, di situ adalah ma penafian. Ya, ma penafian, menafikan segala sesuatu, menafikan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Misalnya perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mal faraghu illal mafsadah. Mal faraghu, tidak ada waktu luang. Ma di sini penafian, enggak ada waktu luang. Illa al mafsadah, tidak ada waktu yang luang kecuali di sana ada kerusakan. Atau misalnya ma rajulun fiddar, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Artinya menafikan adanya laki-laki di dalam rumah. Nah, di sini pendapat Abdullah bin Abbas yang kedua yaitu wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidak ada dua malaikat yang mengajarkan mereka. Ini pendapat Abdullah bin Abbas yang kedua. Wa ma yu'allimani min ahad, tidak ada dua malaikat yang mengajarkan sihir. Ya, tidak ada dua malaikat yang mengajarkan sihir. Tapi yang mengajarkan sihir berarti siapa? Adalah syaitan. Kembali ke yang pertama. Syaitan yang menyamar menjadi manusia. Ya, yang dia berbuat dia berusaha memalingkan manusia dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha memalingkan manusia dari kitab Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Ya, orang-orang Yahudi dahulu mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab-kitab Allah, mempelajari kitab Taurat. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari kitab Taurat, datang kitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi apa yang dilakukan orang Yahudi? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab, mereka membuang kitab Allah ke belakang. Mereka melemparkan kitab Allah ke belakang. Wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka melemparkan kitab Allah seolah-olah mereka tidak tahu. Habis itu kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Bahkan mereka malah mengikuti perkataan syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitanlah yang kafir. Ayat ini turun tatkala Nabi SAW ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, kemudian di sana banyak orang-orang Yahudi yang mengkafirkan Nabi Sulaiman.
Orang-orang Yahudi tahu bahwasanya sihir itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengira, mereka menyangka atau bahkan mereka mengetahui bahwasanya sihir ini diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Dan ini semua berawal dari syaitan. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memiliki penulis atau sekretaris. Ya, memiliki sekretaris yang bernama Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Nabi Sulaiman memiliki sekretaris yang bernama Asif bin Barkhia. Ketika Nabi Sulaiman wafat, semua Ismullahil A'zam, kata-kata yang kalau kita berdoa dengan itu akan terkabulkan, dan itu biasanya kata-kata yang digunakan oleh Nabi Sulaiman ketika meminta sesuatu, itu sama Asif bin Barkhia dibukukan, kemudian disembunyikan. Ya, disembunyikan di bawah tempat duduknya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, ketika Asif bin Barkhia wafat, sebagian syaitan ini membisikkan kepada manusia bahwasannya di bawah singgasana Nabi Sulaiman itu ada kanzun, ada harta karun yang sangat besar, yang dimana disitulah Nabi Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan bangsa burung, bangsa yang lain-lainnya. Akhirnya manusia ini menggali di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kemudian didapatilah buku itu. Kemudian manusia mempelajari buku tersebut, dan ternyata buku tersebut adalah buku sihir. Namun di sini dibantah oleh para ulama, nggak mungkin kata-kata yang digunakan Nabi Sulaiman adalah kata-kata sihir. Ternyata disebutkan juga dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya kitab yang disembunyikan di bawah singgasana Nabi Sulaiman adalah kitab yang dibuat, yang sudah ditukar oleh syaitan dengan nama Asif bin Barkhia atau dengan capnya Asif bin Barkhia. Jadi syaitan ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, Asif bin Barkhia meninggal dunia, kemudian buku catatan Asif bin Barkhia hilang. Syaitan menulis ulang buku-buku sihir. Kemudian di situ ditaruh di bawah singgasana Nabi Sulaiman, kemudian dikasih tahu, dibisikkan kepada manusia, wahai manusia, tahukah kalian bagaimana Nabi Sulaiman bisa menguasai bangsa jin? Bagaimana Nabi Sulaiman bisa menguasai bangsa misalnya bangsa burung, bangsa ular, bisa menundukkan angin dan yang lainnya? Karena Nabi Sulaiman berbuat sihir. Akhirnya mereka berebutan buku tersebut, mereka mempelajari buku tersebut. Akhirnya orang-orang Yahudi mengkafirkan Nabi Sulaiman pada waktu itu. Pada zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi mengkafirkan Nabi Sulaiman. Namun Allah Subhanahu wa taala bantah bahwasanya Nabi Sulaiman telah kafir dengan ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitanlah yang kafir. Jadi pendapat yang kedua tadi dari Abdullah bin Abbas, yaitu tidak ada dua malaikat, menafikan wa ma yu'allimani, ma di sini adalah menafikan. Wa ma yu'allimani min ahad. Dua malaikat itu tidak mengajari siapapun. Ya, dua malaikat itu tidak mengajari siapapun. Artinya yang mengajari adalah syaitan. Kemudian pendapat ketiga dari para ulama rahimahumullahu taala, dan diantaranya adalah pendapat Syekh bin Bas rahimahullahu taala, bahwasannya benar Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat Harut dan Marut yang dia bisa berbuat sihir. Ya, dia memiliki kemampuan sihir, memiliki ilmu sihir. Tapi mereka tidak mengajarkan sihir mereka, kecuali mereka berkata, innama nahnu fitnah, kami ini adalah ujian dari Allah kepada kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur kepada Allah, jangan kalian mempelajari sihir. Tapi ternyata mereka melemparkan kitab Allah, kemudian mereka memilih buku sihir. Mereka, orang-orang Yahudi, memilih untuk mempelajari sihir. Makanya kita lihat kebanyakan para penyihir itu dari kalangan Yahudi. Nabi SAW pun disihir oleh orang-orang Yahudi. Ya, Nabi SAW pun disihir oleh salah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Ya, ini adalah orang Yahudi yang menyihir Nabi alaihi wassalam. Ya, mereka lebih memilih buku sihir ketimbang kitab
kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang paling benar, wallahu a'lam. Namun yang yang dipilih oleh Syekh bin Baz adalah pendapat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut yang memiliki ilmu sihir, tujuannya adalah menguji manusia. Karena kita ketika di alam dunia, ketika kita hidup di dunia, isinya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, untuk menguji siapa di antara kalian yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji siapa di antara kalian yang benar-benar mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang benar insyaallah adalah pendapat yang ketiga, yaitu para malaikat. Ya, Harut dan Marut adalah malaikat, bukan raja dan juga bukan syaitan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ya, malakaini, malakun itu adalah malaikat, sedangkan malikun adalah raja. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat di Babil, di kota Babil, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Jadi ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, mereka tidak bisa membahayakan, tidak bisa memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbahaya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, mereka orang-orang yang belajar sihir itu justru membahayakan mereka sendiri. Orang yang belajar sihir justru apa? Membahayakan diri mereka sendiri. Ya. Karena apa? Kita lihat biasanya syaitan atau jin itu biasanya tunduk kepada manusia selama manusia itu kuat. Kalau manusianya sudah lemah, itu apa? Dia justru akan memperbudak manusia tersebut. Justru akan menghinakan manusia tersebut. Ini adalah fakta, real. Kemudian yang kedua, terkadang misalnya orang yang berbuat sihir, ingin menyihir seseorang, ternyata orang tersebut adalah akidahnya kuat, tauhidnya kuat. Sehingga apa? Sihir itu terkadang balik kepada dirinya sendiri. Sehingga apa? Terkadang dia terkena sihir yang dibuat oleh dia sendiri. Justru membahayakan dia sendiri di dunianya dan di akhiratnya. Dia termasuk orang-orang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, mereka orang-orang yang mempelajari sihir justru mempelajari sesuatu yang membahayakan diri mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kita tahu dari zaman dahulu, zaman bangsa Arab masih rusak, bangsa Arab itu sudah tahu bahwasanya para penyihir itu adalah orang yang hina, orang yang rendah. Ya, bangsa Arab itu sudah tahu, bahkan di zaman-zaman dahulu mereka sudah tahu bahwasanya para penyihir itu adalah orang-orang yang hina. Makanya kalau kita lihat para rasul, para nabi, mereka dicaci maki dengan apa? Mereka dicaci maki dengan para penyihir. Ya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim. Demikianlah tatkala kami mendatangkan kepada mereka demikianlah tatkala kami mendatangkan rasul-rasul kepada mereka, illa qalu, mereka kaumnya pasti berkata sahirun, ini adalah penyihir, au majnun, atau orang-orang gila. Jadi para nabi dan para rasul dulu itu dikatakan para penyihir atau orang gila. In tattabi'una illa rajulan mashura, tidaklah kalian mengikuti kecuali orang yang terkena sihir. Kenapa mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari zaman dahulu sampai zamannya Nabi SAW? Mereka tatkala mengejek para nabi dengan para penyihir karena mereka tahu hinanya derajat para penyihir. Kalau seandainya mereka meyakini bahwasanya para penyihir itu derajatnya tinggi, nggak mungkin Nabi SAW dihina dengan penyihir.
Nggak mungkin. Karena bangsa Arab tahu para penyihir itu adalah hina, makanya apa? Mereka mencela para nabi mereka, para rasul mereka dengan sebutan penyihir. Karena apa? Karena hinanya penyihir itu di bangsa Arab. Kenapa hinanya? Karena apa? Para penyihir itu banyak berdusta, banyak berbohong. Sedangkan bangsa Arab itu tidak suka dengan yang namanya kebohongan. Yaitu di antara hinanya para penyihir. Hinanya para penyihir di bangsa Arab. Yaitu kan belajar sihir itu memudaratkan diri mereka. Mereka menjadi hina di sisi manusia. Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina lagi. Namun naudzubillah di zaman sekarang kita lihat apa? Penyihir itu justru diangkat kedudukannya. Ya, diangkat kedudukannya. Dia memiliki kedudukan seolah-olah dia memiliki kelebihan. Bahkan disebut apa? Orang pintar. Kemudian orang yang memiliki kelebihan atau orang yang memiliki indera keenam ataupun yang lainnya. Masya Allah di zaman sekarang. Padahal dulu apa? Dulu benar-benar dihinakan oleh manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yanfa'uhum." Belajar ilmu sihir itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak beruntung para penyihir dimanapun mereka berada. Ya, tidak beruntung. Mereka tidak akan pernah memperoleh keberuntungan. Mereka tidak akan memperoleh kesuksesan. Mereka tidak akan memperoleh kebahagiaan. Itu para penyihir. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak mendatangkan manfaat untuk mereka. Ini kerugian orang-orang yang mempelajari ilmu sihir. Walaqad alimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, walaqad alimu, dan mereka sungguh telah mengetahui. Siapa yang telah mengetahui di sini? Yaitu orang-orang Yahudi. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan orang-orang Yahudi yang mereka mempelajari sihir, mereka mengetahui bahwasanya tatkala mereka mempelajari sihir, laman ishtarah, mereka sudah jual beli. Tapi jual belinya dia merugi. Jual belinya apa? Ma lahu fil akhirati min khalaq. Bayarannya adalah akhiratnya. Orang yang belajar sihir, dia tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat. Mereka tidak memiliki apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka rugi. Karena apa? Mereka menjual mereka menjual akhiratnya untuk perkara yang kecil dari dunia. Mereka menjual akhirat mereka, kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sihir mereka. Sehingga apa? Disinilah terjadi jual beli yang sangat merugikan, bukan menguntungkan. Makanya kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, maksudnya dalam firman Allah, laman ishtarahu, mereka telah jual beli ma lahu fil akhirati min khalaq, sehingga apa? Ketika mereka bertransaksi, yaitu mereka bisa mempelajari ilmu sihir tapi akhirat mereka hilang, ay min nasibin, yaitu mereka tidak mendapatkan bagian pahala sama sekali. Ya, mereka seperti orang-orang kafir. Ketika mereka bersedekah sebanyak apapun, mereka berbuat baik sebanyak apapun, sebaik apapun mereka di mata manusia, sebaik apapun akhlak mereka di mata manusia, tapi mereka tidak memiliki pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, bahwasanya mereka waqadimna ila ma amilu min amal, mereka berbuat amalan. Ya, mereka menghadirkan amalan-amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan suatu amalan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan tersebut adalah seperti debu-debu yang berterbangan, dan ini termasuk amalan-amalan para penyihir. Karena Allah mengatakan wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, tidak beruntung para penyihir dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, bagaimana tentang belajar sihir yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.